Selamat datang di ITMJS Official. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari ITMJS Official. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas prediksi soal SKB atau soal kompetensi bidang untuk Pranata Komputer bagian yang ketujuh. Ini adalah soal HOTS yang ketiga. Kita mulai untuk soal yang pertama. Memilih CD-ROM, hard disk, NFS, FTP, HTTP dalam melakukan instalasi sistem operasi jaringan dengan Linux Red Hat 9 merupakan langkah A. Pemilihan versi Red Hat, B. Pemilihan mode instalasi, C. Pemilihan metode instalasi, D. Pemilihan jenis sistem operasi, E. Pemilihan koneksi jaringan. Jadi jawabannya adalah C, yaitu pemilihan metode instalasi. Untuk pembahasannya, untuk yang A itu adalah jenis daripada atau tipe-tipe daripada Red Hat-nya, ya, tipe Red Hat 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Kalau mode itu modenya, ya. Modenya itu menggunakan tampilan GUI ataukah teks. Nah, itu. Kemudian kalau yang C itu adalah yang tadi jawabannya pemilihan metode instalasi, yaitu sumber filenya. Sumber file yang akan digunakan untuk menginstal daripada sistem operasi jaringan Linux Red Hat 9-nya itu dari mana? Dari CD-ROM, dari hard disk, NFS, FTP atau HTTP. Sedangkan kalau yang D itu merupakan sistem operasi yang dipilih, apakah SOJ server ataukah SOJ client. Berarti sistem operasi server atau sistem operasi client. Sedangkan yang E itu merupakan jenis jaringannya, ya, apakah peer to peer atau client server. Jadi ketika ada soal dengan seperti ini, contoh memilih CD-ROM, hard disk, FTP, HTTP dalam pemilihan ketika melakukan instalasi sistem operasi jaringan Linux Red Hat 9, itu merupakan pemilihan metodenya, ya. Artinya sumber filenya dari mana? Sumber file daripada sistem operasi jaringan yang mau diinstal. Next. Partisi yang pertama kali dipasang dalam instalasi sistem operasi Linux: A /boot, B /swap, C /boot, /home, D /home, /opt, E /boot, /opt. Jadi jawabannya adalah B, yaitu /swap, atau bisa diganti juga dengan /root. Jadi ketika kita menginstal sistem operasi Linux itu ada dua macam partisi yang memang harus ada yang defaultnya, yaitu swap dan root atau slash. Di sistem operasi Linux kita membutuhkan dua macam partisi secara defaultnya, ya, /swap atau /root. Atau /rootnya itu bisa diganti dengan slash. Sedangkan yang lainnya itu seperti /boot, /home, opt itu opsional, artinya boleh ada boleh tidak. Nah, ini Jadi diingat dua macam partisi yang harus ada defaultnya dalam sistem operasi Linux itu adalah
slash web dan slash root atau slash next. Sebuah komputer memiliki IP 172.16.2.100/25. Subnet mask address komputer tersebut adalah A 255.255.255.128, B 255.255.255.192, C 255.255.255.254, D 255.255.255.240, E 255.255.255.248. Jadi soal untuk yang sekarang ini, yaitu sebuah komputer memiliki IP 172.16.2.100/25, dimana biasanya kita kalau taunya itu per 24 ya, itu IP kelas C. Ini per 25, berarti kalau dia sudah per 25 itu bukan lagi default, tapi dia sudah di subnet ya, per 25 atau subnet, dia sudah diganti prefixnya. Yang defaultnya adalah per 25, ini udah masuk ke subnetting ya, jadi jumlah IP nya diperkecil lagi. Nah, jadi dari A, B, C, D, dan E, kira-kira manakah yang subnet masknya? Kalau dia per 24, subnet masknya kan 255.255.255.0. Tapi kalau dia per 25 berapa? Berarti diperkecil lagi. Jadi jawabannya itu adalah A, 255.255.255.128. Jadi pembahasannya seperti ini. Prefix per 25. Jadi subnet masknya itu kita ambil 25 digit pertama itu diganti menjadi angka 1. Kemudian sisanya itu adalah angka 0. Jadi kalau di total semuanya itu 32. Ini 8, 8, 8, 8. Jadi kalau ditotalkan 32. 8 tambah 8 tambah 8 24, ini per 25 tambah 1. Berarti jadi 25. Jadi angka nolnya ini ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Jadi bisa dihitung, kalau ini 1 semua berarti 255, 1 255, 1 semua 255. Tapi di sini satunya hanya 1, sisanya 0. Jadi dihitung ini mulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7. Caranya 0 ya, 0 kali 2 pangkat 0, kan dimulai dari pangkat 0 tadi ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 4, ini dikali pangkat 5, ini dikali pangkat 6, ini dikali pangkat 7. Berarti kalau 0 dikalikan berapapun dia tetap 0, berarti tinggal yang ini. Berarti 1 kali 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu adalah 128. Jadi jawabannya adalah A. Nah, hitungnya seperti itu. Jadi dia ini, yang ini dikalikan 2 pangkat, dimana dimulai dari pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ditotalkan semuanya. Karena ini tadi 0, berarti hasilnya 0, berarti tinggal ini ya, 1 kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 128. Nah, seperti itu. Kalau menghitung dia prefix ya, kalau dia tidak per 24 defaultnya, dia per 25 seperti ini. Next, pemasangan terminator pada jaringan topologi bus adalah A. Jaringan lebih rapi, B. Jaringan lebih mudah diperbaiki, C. Menghindari arus berlebih, D. Menghindari data bertabrakan dan hilang,
Meminimal kemungkinan kabel putus. Jadi fungsi terminator pada jaringan topologi bus itu adalah untuk mencegah hilangnya data dan menjamin data tersebut sampai pada alamat yang dituju. Jadi mencegah hilangnya menghilangnya data dan menjamin datanya sampai ke tujuan. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini menghindari data bertabrakan dan hilang. Nah, ini. Itu fungsi dari terminator, di mana terminator ini dipasang di kedua ujung daripada jaringan topologi bus. Topologi bus ini merupakan topologi yang memanjang, bentuknya seperti bus. Kalau bus kan bentuknya memanjang. Jadi jawabannya adalah D. Next, ini ya pembahasannya bisa dilihat. Next, yang tidak termasuk layar dalam TCP IP layar adalah A. Application, B. Presentation, C. Transport, D. Internet, E. Network. TCP IP itu memiliki 4 layer, ya. Dimulai layar dari paling bawah sampai atas, dimana kalau dimulai dari layar bawah itu dimulai dari network interface, kemudian internet, kemudian transport, application. Kalau dari atas berarti application, transport, internet, network, interface. Jadi jawabannya adalah B, yang bukan. Ini yang tidak termasuk, berarti yang bukan. Application iya, transport iya, internet iya, network iya ya. Ini ya. Jadi jawabannya adalah B, presentation. Nah, ini dia. Kalau dari bawah itu network interface atau network, internet, transport, application. Jadi diingat, TCP/IP itu memiliki 4 layer. Application, transport, internet, network. Next, topologi jaringan komputer yang menggunakan BNC, ya, konektor BNC atau konektor T sebagai konektornya adalah A. Topologi bus, B. Topologi koaksial, C. Topologi ring, D. Topologi star, E. Topologi workstation. Jadi di sini ada sebuah soal yang mengatakan bahwa sebuah komputer dalam jaringan yang menggunakan konektor BNC atau T itu termasuk dalam topologi mana? Jadi di sini jawabannya adalah A. Topologi bus. Di mana topologi bus itu seperti bus yang memanjang, di mana untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya itu menggunakan konektor BNC atau T. Kalau ini dia. Bukan koaksial. Kalau koaksial ini kabelnya, ini token ring tidak, star juga tidak, kabel UTP ya, sama dengan ring. Kemudian topologi workstation ini enggak ada. Jadi jawabannya kalau dia menggunakan konektor BNC atau T sebagai konektornya itu adalah topologi bus. Jadi jawabannya adalah A. Next. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, terima kasih masih tetap menonton video dari kami dari ITMJS Official. Jangan lupa klik subscribe, klik like, klik tombol lonceng untuk membantu mengembangkan channel ini dan untuk mendapatkan informasi atau notifikasi video-video terbaru dari kami. Soal berikutnya,
Model referensi OSI terdiri dari 7 lapisan layer. Lapisan keempat dari referensi OSI adalah A. Application, B. Network, C. Transport, D. Season, E. Presentation. Kalau tadi soal sebelumnya itu adalah layar TCP/IP, ada 4 tadi ya. Ada 4 layar TCP/IP, yaitu application, transport, internet, dan network interface. Sedangkan kalau di OSI ya ada 7 layer. Yaitu kalau yang dari paling bawah itu adalah physical, data link, network, transport, season, presentation, dan application. Jadi di sini katanya lapisan yang keempatnya. Tadi lapisan yang paling bawah itu lapisan yang pertama, yaitu adalah physical. Yang kedua adalah data link, yang ketiga adalah network, yang keempat adalah transport. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dilihat ini gambarnya. Application, data link, network, transport, season, presentation, application. Jadi nomor 1 dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawabannya adalah C. Next. Agar user FTP yang tidak terdaftar tidak bisa mengakses server FTP, maka user yang harus dinonaktifkan adalah A. FTP, B. Authenticated, C. Anonymous, D. Ubuntu, E. root. Jadi di sini soalnya adalah mengenai FTP. FTP ini adalah file transfer protocol yang berfungsi untuk mentransfer file ya antara komputer. Jadi katanya di sini agar user FTP yang tidak terdaftar, artinya user yang tidak terdaftar itu tidak bisa mengakses server FTP, maka yang harus dinonaktifkan, yang artinya tidak diaktifkan ya adalah, jadi jawabannya adalah anonymous, karena anonymous itu yang user tidak terdaftar juga bisa masuk. Nah, jadi bebas masuknya. Tapi kalau di sini kan diminta yang tidak terdaftar tidak boleh mengakses, berarti anonymousnya itu harus dinonaktifkan. Kalau FTP itu aplikasinya, authenticated itu berarti harus menggunakan user dan password. Ubuntu itu sistem operasi ya, itu Linux. Root, nah itu enggak, itu induknya ya. Sistem paling awalnya dari Linux. Jadi itu bukan, jadi jawabannya adalah anonymous. Next. Dari sebuah personal komputer terdapat data sebagai berikut. AMD Duron 1.8, Uplerit 1.8 GHz, soket A single core, DHD 1800, DLP1C, penghubung OEM. Data tersebut merupakan spesifikasi dari A. EEPROM, B. RAM, C. hard disk, D. ROM, E. prosesor. Jadi di soal ini kita disuruh menentukan dari sebuah komputer ini terdapat sebuah spesifikasi. Jadi kira-kira itu termasuk apa spesifikasinya? Termasuk EEPROM, RAM, hard disk, ROM, atau prosesor. Jadi jawabannya adalah E, prosesor. Karena kita bisa dilihat di sini prosesor ya 1,8 GHz. Ini merupakan kecepatan pada prosesor. Sedangkan kalau bisa ini saya jelaskan sedikit tentang EEPROM, itu merupakan sebuah chipset ya, chipset memori yang dapat ditulis ya secara elastis. Nah, artinya ini adalah sebuah chip ya kalau EEPROM ya. Sedangkan kalau RAM ya, RAM ini merupakan
Itu berfungsi sebuah alat elektronik ya yang berfungsi untuk menyimpan data komputer yang bersifat sementara. Kalau hard disk ini adalah penyimpanan tetap, sedangkan kalau ROM ini merupakan sebuah chipset ya yang ditanamkan pada sebuah komputer yang hanya bisa dibaca ya tapi tidak bisa ditulis. Sedangkan prosesor ini ya ini tadi adalah kecepatan daripada sebuah komputer, itu otaknya. Biasanya ini memiliki satuan kecepatan MHz atau GHz, megahertz atau gigahertz. Nah, di sini tadi adalah 1,8 gigahertz. Jadi jawabannya adalah E karena ini merupakan keterangan daripada prosesor. Next, setting BIOS yang digunakan untuk mengkonfigurasi tingkat lanjut seperti virus worm, CPU internal, cache eksternal, cache, quick power on cell test, dan boot sequence adalah A. Standard CMOS setup, B. Integrated peripheral, C. Chipset future, B. BIOS future setup, E. Load BIOS default and load setup default. Jadi jawabannya di sini adalah D. BIOS future setup. Nah, biasanya kalau kita sering mengatur untuk booting ya, ketika kita mau menginstal, biasanya kan bootingnya itu dari flash disk atau dari CD-ROM, itu ngaturnya kan boot sequence ya. Primary bootnya dari mana itu mengaturnya di BIOS future setup. Kalau yang standar CMOS setup ini biasanya kita di sini untuk mengatur daripada waktu ya. Sedangkan kalau integrate peripheral ini untuk melihat semua peripheral yang terhubung di motherboard. Biasanya seperti hard disk, floppy disk dan yang lainnya. Sedangkan kalau chipset future ini biasanya fasilitas yang disediakan ya untuk melihat chipset, yaitu misalnya seperti timing memory. Ini biasanya untuk melihat daripada kinerja keseluruhan daripada komputer. Kalau ini tadi ya biasanya untuk seperti virus worm, kemudian power on self test, boot sequence itu adanya di BIOS future setup. Kalau load BIOS default dan load setup default ini adalah untuk mengembalikan konfigurasi daripada BIOSnya ke bawaan pabrikannya. Jadi di sini jawabannya adalah D. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah mengunjungi channel IT MJS Official. Jangan lupa klik subscribe, like, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun